Pada sesi kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi pria. Nah, ada definisi kesehatan reproduksi pria itu sendiri, yaitu kesehatan reproduksi pria adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya, tetapi juga pada kesejahteraan yang memungkinkan pria untuk memiliki kehidupan sehat dan reproduksi yang sehat dan sejahtera. Kesehatan reproduksi mencakup kemampuan untuk berfungsi secara normal dalam hal aktivitas, fertilitas, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Pentingnya kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi yang optimal juga sangat penting dalam hubungan interpersonal. Kemampuan untuk memiliki fungsi reproduksi yang sehat dapat meningkatkan keharmonisan dalam hubungan dan membangun kepercayaan, kesehatan keluarga, dan generasi berikutnya. Nah, masalah reproduksi yang tidak tertangani bisa berdampak pada kesehatan keluarga, terutama terkait dengan keturunan. Infertilitas atau masalah lain dalam sistem reproduksi dapat mempengaruhi rencana keluarga, sementara kesehatan reproduksi yang baik mendukung terciptanya keturunan yang sehat dan menciptakan keluarga yang sejahtera. Ini ada anatomi sistem reproduksi. Berikut adalah organ-organ utama dalam sistem reproduksi pria. Yaitu ada testis, organ utama tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Testis bertanggung jawab untuk menghasilkan jutaan sel sperma setiap harinya dan melepaskan testosteron yang berfungsi untuk perkembangan karakteristik reproduksi sekunder seperti pertumbuhan rambut wajah dan peningkatan massa otot. Lalu ada juga epididymis, yaitu saluran yang menempel pada testis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Nah, di epididymis ini, sperma yang baru diproduksi akan disimpan dan menjadi matang sebelum bergerak melalui saluran berikutnya. Lalu ada vas deferens. Vas deferens yaitu saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju uretra selama ejakulasi. Nah, di vas deferens ini memiliki dinding yang berotot yang membantu mendorong sperma keluar saat ejakulasi. Lalu ada juga uretra, saluran yang menghubungkan kandung kemih ke ujung penis, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma selama ejakulasi, serta urin saat buang air kecil. Uretra merupakan jalur terakhir bagi sperma dan urin. Namun kedua cairan ini tidak dapat keluar bersamaan karena adanya katup yang mengatup aliran tersebut. Lalu ada kelenjar prostat untuk menghasilkan cairan prostat yang bercampur dengan sperma untuk membentuk semen. Cairan ini berperan dalam memberikan nutrisi dan melindungi sperma selama perjalanan menuju sel telur, membantu meningkatkan kelangsungan hidup sperma dalam sistem reproduksi wanita. Lalu ada vesicula seminalis, menghasilkan cairan kaya fruktosa yang juga menjadi bagian dari semen, memberikan energi bagi sperma untuk bergerak lebih aktif. Vesicula seminalis membantu memastikan bahwa sperma memiliki cukup energi saat mencapai sel telur. Kemudian ada juga penis, organ eksternal yang terdiri dari jaringan erektil yang dapat mengisi dengan darah, memungkinkan ereksi dan memfasilitasi hubungan reproduksi. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang proses spermatogenesis itu sendiri. Nah, spermatogenesis adalah proses terbentuknya spermatozoa dari sel primordial melalui perkembangan yang kompleks dan teratur. Nah, dalam proses ini terjadi di dalam tubulus seminiferus pada testis dan dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisa, dan testis. Spermatogenesis terjadi melalui tahap proliferasi, diferensiasi, meiosis, dan transformasi. Testosteron berperan dalam proses pematangan akhir spermatozoa dan disekresikan di bawah pengaruh LH dan FSH. Hormon lain yang berhubungan dengan spermatogenesis adalah FSH dan LH. Spermatogenesis melibatkan serangkaian pembelahan sel yang berulang
termasuk meiosis yang menghasilkan sel sperma dengan setengah jumlah kromosom yang terdapat pada sel tubuh lain. Hormon seperti testosteron yang diproduksi oleh testis memegang peranan penting dalam proses ini. Tahapan spermatogenesis meliputi pembentukan spermatogonia. Sel-sel induk yang disebut spermatogonia mengalami pembelahan mitosis dan berperan sebagai cikal bakal sperma. Dalam cikal bakal ini lalu terdapat pembelahan meiosis, yaitu spermatogonia berkembang menjadi spermatosit primer yang mengalami pembelahan meiosis untuk membentuk spermatid dengan setengah jumlah kromosom. Pematangan spermatid berkembang menjadi sperma matang melalui proses yang disebut spermamiogenesis, di mana mereka mengalami perubahan bentuk, termasuk pembentukan ekor untuk mobilitas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah kesehatan reproduksi pria. Nah, berikut ini adalah beberapa masalah umum dalam kesehatan reproduksi pria yang sering terjadi. Yang pertama itu adalah disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup keras untuk hubungan reproduksi. Penyebab disfungsi ereksi bisa meliputi faktor fisik seperti penyakit jantung, diabetes, hipertensi, atau masalah hormonal, serta faktor psikologis seperti stres, kecemasan, atau depresi. Nah, pengobatan disfungsi ereksi ini biasanya melibatkan kombinasi antara obat-obatan, terapi psikologis, serta perubahan gaya hidup yang sehat. Lalu yang kedua, infertilitas pria. Infertilitas pada pria biasanya disebabkan oleh berbagai faktor seperti gangguan pada spermatogenesis, kelainan pada struktur sperma, jumlah sperma yang rendah, atau kelainan hormonal. Faktor gaya hidup seperti merokok, alkohol, atau paparan zat berbahaya juga dapat memengaruhi fertilitas. Pengobatan untuk infertilitas pria meliputi terapi hormon, perubahan gaya hidup, hingga teknologi reproduksi berbantu seperti in vitro fertilization atau disebut IVF. Lalu yang keenam, gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk kesehatan reproduksi. Gaya hidup individu yang dicirikan dengan pola perilaku individu akan memberi dampak pada kesehatan individu dan selanjutnya pada kesehatan orang lain. Berikut adalah beberapa aspek utama dari gaya hidup sehat yang dapat mendukung kesehatan reproduksi pria. Yang pertama, diet seimbang. Nutrisi yang tepat adalah pondasi untuk kesehatan tubuh, termasuk kesehatan reproduksi. Diet seimbang yang kaya akan berbagai nutrisi seperti protein, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin, dan mineral ini tuh dapat membantu meningkatkan fungsi sistem reproduksi. Kita akan membahas mengenai zinc. Zinc adalah mineral esensial yang berperan dalam produksi hormon testosteron dan meningkatkan kualitas sperma. Kekurangan zinc dapat menurunkan reproduksi sperma dan berpotensi menyebabkan infertilitas. Makanan kaya zinc meliputi daging merah, tiram, kacang-kacangan, dan juga biji-bijian. Lalu yang B, kita akan membahas mengenai vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel sperma dari kerusakan oksidatif dan mendukung kesehatan membran sel sperma. Vitamin E dapat membantu meningkatkan mobilitas sperma. Sumber vitamin E termasuk kacang-kacangan,
biji-bijian, bayam, dan minyak nabati. Asam folat sering dikaitkan dengan kesehatan reproduksi wanita, tetapi juga penting bagi pria karena membantu dalam produksi sperma yang sehat. Sumber asam folat mencakup sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga biji-bijian utuh.